Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bersama seri kajian fikih muamalat. Sore hari ini menjelang maghrib kita akan bahas calo yang dilarang. Jadi ada calo yang dibolehkan, sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas calo yang dilarang. Calo yang dilarang minimal ada 5 bentuk atau 5 contoh. Yang pertama adalah calo yang berbuat menang, menindas, ya, kemudian mengintimidasi, mengancam orang-orang supaya menjual barangnya, seperti calo-calo tanah, ya. Jadi itu kadang-kadang mereka itu mengintimidasi, menindas orang-orang miskin, orang-orang yang tidak tahu harga, supaya menjual tanahnya untuk suatu proyek, ya, dengan harga yang murah, padahal sebenarnya harganya bisa lebih mahal daripada itu. Jadi ada setengah paksa untuk jual tanah tersebut. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah calo-calo yang berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya manipulasi harga, menaikkan harga kepada orang-orang yang tidak tahu, ya. Seperti kalau kita lihat di beberapa terminal bis menjelang lebaran, kadang-kadang orang menawarkan tiket-tiket atau ya jasa-jasa yang dengan harga tinggi dengan menipu dan memberikan informasi yang tidak benar kepada para calon penumpang. Itu juga tidak boleh. Calo yang memanipulasi harga, yang berbohong terhadap harga asli, ya, tidak jujur, itu tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, calo yang memonopoli suatu barang, ya. Dulu pernah terjadi di negara kita, bagaimana menjelang liburan, ya, umpamanya tiket itu dibeli oleh itu sehingga habis pasaran. Kemudian sang pembeli yang ketika mau mudik harus mencari tiket, dan tiketnya itu dicalo dengan harga yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, karena usaha membutuhkan. Ini masuk dalam kategori monopoli yang dilarang, ya. Yang keempat, calo yang dilarang adalah calo dari seorang ASN atau pegawai negeri yang sudah dapat gaji dari negara, kemudian dia diperintahkan untuk membeli barang atau mengadakan deal-deal dengan suatu perusahaan, ya, yang kemudian ya dia meminta bayaran. Orang menyebutnya dengan uang gratifikasi, yaitu uang hadiah kepada pegawai yang sudah gaji dari atasannya atau dari calo yang dilarang karena termasuk uang gratifikasi yang dilarang oleh Islam dan dilarang oleh undang-undang di negara kita. Yang kelima adalah pengusaha-pengusaha kota yang mendatangi orang-orang kampung yang tidak tahu harga, tidak tahu perkembangan, tidak update dengan pasar, ya. Dia mendatangi petani-petani kecil, mendatangi orang-orang yang di kampung itu untuk menjual dagangannya, menjual hasil panennya, menjual hasil padinya, hasil karetnya dengan harga yang murah, ya, supaya dia bisa menjual di kota yang harga tinggi. Ini termasuk juga dilarang karena dia menipu orang-orang desa itu, memanfaatkan kepolosan orang desa tersebut. Ini calo yang dilarang. Selain itu, insya Allah calo itu dibolehkan, sebagian pernah dibolehkan pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي